Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hewan yang sangat lucu dan menggemaskan, yaitu panda. Panda adalah seekor mamalia yang biasanya diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang, Ursidae, yang merupakan hewan asli Tiongkok Tengah. Panda raksasa tinggal di wilayah pegunungan, seperti Sichuan dan Tibet. Pada setengah abad ke-20 terakhir, panda menjadi semacam lambang negara Tiongkok, dan sekarang ditampilkan pada uang emas negara tersebut. Nama Tionghoanya Siong Mao. Siong Mao berarti kucing beruang, dan bisa dibaca terbalik tanpa mengubah arti. Ia dinamai panda di barat karena mirip dengan panda merah yang dulunya dikenal sebagai beruang belang Ailuropus melanoleucus. Secara taksonomi panda tergolong karnivora. Namun, jenis makanannya seperti herbivora, sebagian besar berupa tumbuh-tumbuhan, hampir hanya bambu saja. Secara teknis, seperti kebanyakan hewan lainnya, panda termasuk omnivora karena diketahui mereka juga memakan telur dan serangga. Kedua makanan ini adalah sumber protein yang diperlukan. Telinganya bergerak-gerak saat mereka mengunyah. Panda raksasa masih bersaudara dengan panda merah, tetapi mereka dinamai mirip sepertinya karena kebiasaan mereka memakan bambu. Sebelum hubungannya dengan panda merah ditemukan pada tahun 1901, panda raksasa dikenal sebagai beruang berwarna dua. Selama puluhan tahun, klasifikasi taksonomi panda yang tepat diperdebatkan karena baik panda raksasa maupun panda merah memiliki ciri-ciri seperti beruang dan rakun. Namun, pengujian genetika mengungkapkan bahwa panda raksasa adalah beruang sejati dan termasuk keluarga Ursidae. Saudara terdekatnya dalam keluarga beruang adalah beruang berkacamata di Amerika Selatan. Sekarang masih diperdebatkan apakah panda merah termasuk keluarga Ursidae atau keluarga rakun, Procionidae. Panda raksasa memiliki cakar yang ganjil, dengan jempol dan 5 jari. Jempol ini sebenarnya tulang pergelangan tangan yang termodifikasi. Panda raksasa pertama kali dikenal di dunia barat pada 1869 oleh misionaris Prancis Armand David tahun 1826 sampai tahun 1900. Panda raksasa lama menjadi hewan favorit masyarakat, sebagian karena spesies ini lucu seperti bayi, mirip dengan boneka beruang hidup. Panda juga sering digambarkan sedang berbaring santai sambil makan bambu, bukan berburu, sehingga meningkatlah citranya sebagai hewan manis dan cinta damai. Peminjaman panda raksasa ke kebun binatang Amerika Serikat dan Jepang merupakan bagian penting diplomasi panda Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1970-an karena peminjaman ini menandai sebagian pertukaran budaya pertama antara Tiongkok dan dunia Barat. Namun, pada tahun 1984, panda sudah tidak lagi digunakan sebagai alat diplomasi. Alih-alih, Tiongkok mulai menawarkan panda kepada negara-negara lain untuk peminjaman hanya 10 tahun. Ketentuan peminjaman standar mencakup tarif hingga $1 juta per tahun dan syarat bahwa anak yang lahir semasa peminjaman adalah milik Republik Rakyat Tiongkok. Pada 1998 akibat tuntutan hukum oleh WWF, US Fish and Wildlife Service mengharuskan kebun binatang AS yang ingin mengimpor panda agar memastikan bahwa setengah tarif yang dipasang Tiongkok disalurkan untuk upaya pelestarian panda liar dan habitatnya, barulah lembaga tersebut mau mengeluarkan izin pengimporan panda tersebut. Panda raksasa termasuk dalam spesies rentan yang diakibatkan oleh kehilangan habitat dan tingkat kelahiran sangat rendah. Sekitar 1.600 diyakini masih hidup di alam. Panda raksasa adalah lambang World Wildlife Fund (WWF), organisasi pelestarian alam. Seluruh tubuh panda dipenuhi dengan rambut halus. Panda memiliki tubuh yang besar. Pada bagian badan panda umumnya ditumbuhi rambut halus berwarna putih, sementara pada bagian tangan dan kaki, bulu panda berwarna hitam. Panda adalah hewan mamalia yang dikenal sebagai pemakan daun bambu. Panda, dengan bulu hitam dan putihnya yang khas, dipuja oleh dunia dan dianggap sebagai kebanggaan nasional Tiongkok. Mereka harus makan sekitar 10-40 kg setiap hari, tergantung pada bagian mana dari bambu yang dimakan. Seekor panda yang baru lahir berukuran kira-kira 17 cm, sekitar 1/900 ukuran induknya. Panda betina dapat tumbuh hingga sekitar 90 kg, sedangkan jantan dapat tumbuh hingga sekitar 136 kg saat dewasa. Beruang-beruang ini adalah pemanjat pohon yang sangat baik meskipun ukurannya besar.
Dilansir dari sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Cell Reports, bakteri usus membantu panda membangun lemak. Meski hewan ini hanya makan selama 2/3 tahun, bakteri ini berhasil membuatnya gemuk. Mamalia yang diklasifikasikan dalam keluarga beruang ini merupakan harta nasional Tiongkok. Panda raksasa identik dengan wajah lucu nan menggemaskan dan tubuh besarnya. Meski panda hanya mengonsumsi bambu sepanjang tahun, mengapa hewan yang sempat terancam punah ini bertubuh besar? Mamalia yang diklasifikasikan dalam keluarga beruang ini merupakan hewan asli Tiongkok Tengah. Memiliki habitat di daerah pegunungan, seperti Sichuan atau Tibet. Panda, dengan bulu hitam dan putihnya yang khas, dipuja oleh dunia dan dianggap sebagai kebanggaan nasional Tiongkok. Mereka harus makan sekitar 10-40 kg setiap hari, tergantung pada bagian mana dari bambu yang dimakan. Seekor panda yang baru lahir berukuran kira-kira 17 cm, sekitar 1/900 ukuran induknya. Panda betina dapat tumbuh hingga sekitar 90 kg, sedangkan jantan dapat tumbuh hingga sekitar 136 kg saat dewasa. Beruang-beruang ini adalah pemanjat pohon yang sangat baik meskipun ukurannya besar. Dilansir dari sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Cell Reports, bakteri usus membantu panda membangun lemak. Meski hewan ini hanya makan selama 2/3 tahun, bakteri ini berhasil membuatnya agar tetap gemuk. Saat musim bambu, yaitu di musim semi dan panas, para ilmuwan menemukan bahwa berat panda meningkat. Di musim ini, tunas bambu atau rebung berlimpah. Mereka berteori bahwa sejenis bakteri usus Clostridium butyricum membantu panda menambah berat badan dan menyimpan lemak. Ini yang menjaganya agar tetap hidup saat bambu tidak bertunas di luar musimnya. Pada saat itulah hanya daun bambu yang tersisa untuk dimakan. Bakteri bernama Clostridium butyricum adalah jenis bakteri usus yang juga ada pada manusia. Ini digunakan dalam perawatan klinis untuk sindrom radang usus dan diare parah. Pada panda, para ilmuwan percaya bakteri usus berkontribusi dalam metabolisme yang menggunakan rebung untuk menambah berat badan. Hari ini, panda terdaftar oleh IUCN sebagai spesies hewan yang terancam punah dengan menghadapi kepunahan di alam liar dalam waktu dekat jika tidak dilakukan upaya lebih untuk melindunginya. Meskipun pemerintah China telah menciptakan 33 penangkaran dan lebih dari 50% dari habitat alami panda sekarang dilindungi oleh hukum, kurang dari 1.500 individu diperkirakan tetap berada di alam liar. Penelitian yang mendalam terus dilakukan untuk mencegah panda dari kepunahan, namun panda tidak bisa bertahan hidup tanpa hutan bambu yang unik. Itulah info dan penjelasan mengenai panda, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang hewan panda. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami.